Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas atau menjelaskan masail tata'allaku bisiyam tatawwu' atau beberapa masalah, beberapa pembahasan yang terkait dengan puasa sunnah. Alhamdulillah pada edisi sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan anwa siyam atau tatawwu' atau macam-macam atau jenis-jenis puasa sunnah. Ya, silakan yang punya buku ya dibuka halaman 139 dari Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuhu. Ya. Yang pertama, awalan tabyitun niyyati minal lail. Ya, apakah puasa sunnah ini disyariatkan harus berniat sebelum terbit fajar? Atau boleh kita berniat puasa sunnah di pagi atau di siang hari? Ya, kita baca teksnya. Taqaddama fi syuruti sihhatis siyam ya anna mazhab jumhur jawaz insya niyya siyam tatawwu asna'an nahar. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, ketika kita menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa, ya apakah itu puasa Ramadan atau puasa ini, bahwasanya mazhab jumhur atau pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya itu boleh kita berniat puasa sunnah di siang hari atau mungkin di pagi hari. Ya, ketika misalkan bangun, kemudian ke dapur mencari makanan, ya ternyata tidak ada makanan sama sekali. Maka boleh pada saat itu kita berniat untuk berpuasa pada hari tersebut. Ya, tidak disyaratkan seperti puasa Ramadan harus berniat sebelum terbit fajar as-shadiq. Nah, liman lam ya'kul aw yashrab wa arada yasum, bagi yang tidak sempat makan dan minum dan ingin berpuasa pada hari itu. Wa annahu la yushtaratu tabyituha, tidak disyaratkan harus berniat di malamnya. Ya, minal lail kasiyamil fardhi, seperti puasa wajib. Nah, walakin tabyituha qabla al-fajr. Tetapi kalau berniat di malamnya sebelum terbit fajar maka itu jauh al-ahwat. Ahwatul lihtimal adillah. Lakin tabyitaha qabla al-fajri ahwatu lihtimal adillah. Tapi kalau berniat sebelum fajar itu malah lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, al-mutatawwi amiru nafsihi insya'a atamma saumahu wa insya'a aftara wala qada'a alaihi. Ya, bahasanya orang yang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi. Ya, dia yang menguasai dirinya atau ya terserah dia ya. Apakah dia ingin melanjutkan puasanya atau ingin membatalkan puasanya. Dan insya Allah tidak ada qada alaihi. Ya, tidak mesti digantikan di hari yang lain. Kenapa? Kan ini memang puasa sunnah. Ya. Man dakhala fi shaum tatawwu, ya barang siapa yang berpuasa, ya puasa sunnah, ya Senin Kamis misalkan, ya, atau puasa 3 hari di setiap bulan ayyamul bid, fa innal mustahab lahu ayyutimmahu. Tentu yang sangat dianjurkan, ya yang disunnahkan itu dia melanjutkan puasanya. Walakin in badalahu, tapi usahakan di pertengahan hari misalkan, ya, dia berkeinginan ayyuftir, untuk berbuka, maka falahu dzalika, ya tidak ada masalah, silakan. Ya wala qada alaihi, dan ini tidak ada qada baginya. Dan ini merupakan mazhab atau perkataan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
Wahtaju bima ruwiya an Ummi Hani. Ini mereka dua-duanya ini mereka berdalil ya berdasarkan hadis yang dari Ummi Hani ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumul fathi. Ya Rasulullah ya, masuk ke Ummu Hani salah seorang ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pada hari Fathu Makkah. Utiya bisyarabin fasyaribah. Beliau diberikan air kemudian beliau meminumnya. Sumanawalani. Ya, sumanawalani kemudian beliau memberikan kepada saya ya Ummu Hani ini beliau mengisahkan kemudian awal ini beliau memberikan minuman itu kepada saya. Fakultu inni shaimah. Maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dalam kondisi ya berpuasa. Ya. Faqala Rasulullah innal mutatawwi'a amiru nafsihi. Fa in syi'ta fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Ya, fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Ya, maksudnya orang yang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi, ya dia yang menguasai dirinya. Fa in sya'a kalau dia ingin berpuasa ya silakan, kalau ingin berbuka ya silakan juga. Ya. Walaupun ini hadis dhaif, tapi ada lagi hadis yang menguatkan isinya hadis ini. Ya, ya. Memang ini hadisnya dhaif. Ya. Akhrajahu At-Tirmizi wan Nasa'i, tapi ada hadis sahih yang lain yang menguatkan redaksi hadis ini. Dan itu dalam sahih Bukhari. Hadisnya adalah ini yang tak ini. Berdasarkan hadis dari Juhaifa faqala akha an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ya. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Fasona'a Salman, jadi Salman membuat makanan untuk Abi Darda. Faqala kul. Salman berkata kepada Abi Darda, wahai saudaraku, makanlah. Kemudian Abu Darda berkata, ini shaim, saya berpuasa. Qala ma ana biakul hatta ta'kul. Jadi kata Salman, saya tidak akan makan sebelum kamu juga makan. Ya, kita makan bersama-sama. Fa'akalah. Ya, kemudian beliau makan. Faqalahu Salman. Nah, faqalahu Salman, ya faqala Salman li Abi Darda, inna li rabbika 'alaika haqqun. Jadi engkau mempunyai hak ya, kepada Rabbmu. Ya, wa nafsika hak juga, wal nafsi 'alaika hak, dan juga kamu memiliki hak untuk dirimu. Wali ahlika 'alaika hak, dan juga kamu punya hak untuk ya keluargamu. Fa'ati kulladzi haqqin haq. Maka berikanlah hak itu sesuai dengan posisinya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu, kemudian Rasulullah datang, kemudian Salman menceritakan kembali ya hal yang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Ya, sungguh benar Salman. Jadi Salman ya sungguh benar. Artinya Rasulullah itu membenarkan ya apa yang telah dilakukan oleh Salman kepada saudaranya Abu Darda, dan beliau tidak mengingkari. Jadi ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menguatkan hadis yang sebelumnya. Maksudnya itu tidak ada qada ya. Kalau misalkan ada qada ya berarti Rasulullah SAW pasti akan menjelaskan bahwasanya ya wa fihi an Abu Darda aftara, ya di hadis ini katakan bahwasanya Abu Darda itu berbuka ya. Ya membatalkan puasanya. Walam ya'murhun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada. Ya Rasulullah SAW ya tidak merintahkan kepadanya untuk menggantikan puasanya. Seperti itu. Ini cukup ya. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga, hal yajuzu siyamut tatawwu qabla qada'i Ramadan? Ya, apakah dibolehkan ya berpuasa sunnah sebelum membayar utang puasa Ramadan? Ya, apakah boleh? Ya, taqaddama anna mazhab jamaahir as-salaf wal khalaf jawaz ta'khir qada Ramadan. Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahasanya mayoritas ya salaful ummah, ya para ulama salaf maupun yang al-khalaf ya, yang datang setelahnya melihat bahwasanya boleh yang mengakhirkan qada Ramadan, mengakhirkan untuk membayar ya utang puasa Ramadan.
liman aftara bi uzrin, bagi yang berbuka karena ada uzur syar'i, mutlaqan ya, secara mutlak. Wa adamu ishtiratil mubadara ba'da awwal imkan, ya, tidak perlu, tidak mensyaratkan harus secepatnya ya ketika ada peluang untuk mengganti puasa tersebut. Ya. Suma ikhtalafu, ya mereka berbeda pendapat fi jawazi tatawwu qabla qada Ramadan. Ya. Apakah boleh kita berpuasa sunnah sebelum membayar utang tersebut? Maka Hanafiyah, ya, ulama dari mazhab Imam Hanafi, ya Hanafiyah, wa riwayat an Ahmad lal jawaz, itu boleh, ya. Itu boleh, tidak ada masalah, silakan berpuasa sunnah ya walaupun belum membayar puasa Ramadan. Walaupun kariha al-Malikiyah, walaupun ulama dari mazhab Malik ya itu tidak menyukai ya hal tersebut. Wastahabba asy-Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah itu menganjurkan ya atau melihat itu lebih baik itu dibayar dulu al-qadha, ya dibayar dulu utang puasanya ya sebelum mengerjakan puasa sunnah. Ya. Tapi insya Allah itu apa? Sesuatu yang ya wa an Ahmad riwayat akhra bihadamil jawaz. Ya. Tapi boleh ya, itu boleh insya Allah, tidak ada masalah ya. Jadi kata beliau, ya, kata pengarang, la yasihhu dalilun fil man'i, ya, tidak ada pun dalil yang melarang ya kita berpuasa sunnah ya sebelum membayar ya puasa Ramadan. Ya, walaupun sebenarnya ya lebih baik misalkan di hari Syawal itu, di bulan Syawal ya kalau bisa ya kita berpuasa ya melunasi dulu puasa utang puasa Ramadan kita. Kemudian baru ya mengerjakan puasa Syawal. Ya, sebagaimana sebagai mengatakan bahwasanya ya, dalam hadis itu ya man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana qasiyami dahri. Ya bahwasanya sebagai ulama ada yang menjelaskan arti hadis ini. Ya, kata beliau, kata mereka, man shoma ramadhana, barang siapa yang sudah ya melengkapi ya puasa Ramadannya, ya, melengkapi puasa Ramadannya selama 1 bulan, kemudian ya kata summa kemudian mengikutkan ya 6 hari, ya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, jadi kata mereka, jadi harus dulu diselesaikan ya puasa Ramadan, ya berikut juga dengan ya utang-utang puasa Ramadan tersebut, baru kemudian berpindah ke puasa Syawal. Ya. Ini kalau memungkinkan ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan karena sudah sempit waktu, ya, ya silakan berpuasa Syawal dulu kemudian mengganti ya puasanya. Ya, karena memang Syawal itu waktunya terbatas. Ya, sedangkan ya membayar utang Ramadan, puasa Ramadan itu al-waktu muwassa, artinya waktunya itu bisa dikerjakan di bulan apa saja. Ya, bisa di bulan Muharram, bisa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Sya'ban, Rajab, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, wala syakka annaha kanat tatawwa fi asna'il am wa kana hadza bil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya itu bisa insyaallah ya, tidak ada masalah. Ya, silakan. Ya, misalkan kalau misalkan mau berpuasa sunnah sebelum melunasi utang Ramadan. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, al-mar'atu tasta'dzinu zaujaha fis siyam. Ya, bagi istri ya hendaknya dia minta izin ya kepada suaminya ketika ingin berpuasa, ya ketika ingin berpuasa. Ya. Jadi la yajuzu lil mar'ati an tasuma siyama tatawwu fi huduri zaujiha bi ghairi idnihi. Ya, tidak boleh ya seorang istri itu berpuasa ya puasa sunnah, istrinya suaminya ada bersamanya ya tanpa ada izin dari suami tersebut. Ya. Itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ya, dan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu al-mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Ya, tidak boleh ya seorang istri itu berpuasa dan suaminya ada bersamanya ya kecuali dengan izinnya.
ya, kecuali dengan izin dari suami tersebut. Wasababu anna az-zawj lahu haqqul istimta'. Ini kenapa, apa sebabnya? Karena memang suami ini ada hak ya baginya untuk uh, ada hak istri melayani suaminya ya. Fi kulli ayyam, di setiap hari ya. Wa haqquhu min wajib, dan ini adalah hak ya, hak dari seorang suami ya, dan istri berkewajiban melayani ya suami tersebut alal faur ya. Seketika itu juga. Nah, fala yafutuhu bitatawu'in ya wala biwajibin ala tarahi. Ya, jadi tidak boleh ya gara-gara misalkan dia berpuasa maka suami ini ya tidak bisa ya, atau istri ini tidak bisa melayani ya suaminya karena sedang berpuasa tatawwu, berpuasa sunnah, atau puasa wajib yang alat tarahi yang bisa dikerjakan ya tidak mesti hari itu ya, bisa dikerjakan di waktu yang lain ya. Dia ada sebuah kisah ya, ini ada dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, Ahmad dan Al-Baihaqi, hadis sahih. Bahwasanya ya, pada satu ketika seorang perempuan ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji Safwan ibna al-Mu'attil, ya, bahwasanya suami saya ya Safwan ibnu al-Mu'attil yadribuni idza shallaitu, ya, dia katanya dia memukul saya ya, ketika saya sholat. Ya, dia memukul saya ketika saya sholat. Kemudian wa yufattiruni idza sumtu. Ya, wa yufattiruni idza sumtu. Dan dia juga menyuruh saya untuk berbuka ya ketika saya berpuasa. Kemudian wala yusalli al-fajr hatta tatlu asy-syams. Yang katanya dia tidak sholat fajar ya kecuali ketika setelah terbit matahari. Nah, dan kebetulan juga Safwan ada di tengah-tengah sahabat pada waktu itu. Maka Safwan pun ya mengadakan pembelaan. Ya. Safwan langsung ya, membela dirinya. Qala Safwan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu, ya sedangkan perkataan istri saya ini ya, bahwa saya memukulnya ya ketika dia telah salat, ya. Fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituna nahaituna ya, wa qad nahaitana ya. Jadi kenapa saya memukulnya? Ya, karena dia membaca 2 surat yang panjang ya. Padahal engkau ya Rasulullah telah ya melarang kami untuk membaca surah yang panjang tersebut. Artinya melihat kondisinya, apalagi misalkan kalau dia terlambat bangun. Ya, maka jangan baca surah yang panjang. Ya. Kemudian qala law kanat suratan wahidatan lakafat an-nas. Ya. Jadi, seandainya dia cuma membaca satu ayat saja, ya, satu ayat, satu surah yang pendek, ya, dalam riwayat dikatakan bahwa saya itu adalah surah An-Nas, dalam riwayat dalam hadis yang lain, ya, surah An-Nas, surah yang pendek itu cukup, ya. Apalagi kalau misalkan ini sudah sempit waktunya. Ya. Wa amma qauluha yufattiruni, sedangkan perkataan dia, ya, yufattiruni, ya, dia menyuruh saya untuk berbuka, fa innaha tantaliku ya fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbir. Ya, katanya dia selalu berpuasa ya. Dia selalu berpuasa dan saya ini seorang laki-laki yang masih muda yang saya tidak bisa bersabar. Ya, saya laki-laki yang masih muda dan saya tidak bisa bersabar dengan istri saya. Artinya ya beliau ya punya keinginan ya karena masih muda ya selalu punya keinginan yang besar, hasrat yang besar dengan istrinya. Ya, makanya beliau
meminta istri untuk berbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berkata pada waktu itu, la tasumul imro'atun illa bi'idzni zawjiha. Ya, tidak boleh seorang perempuan itu berpuasa kecuali atas izin ya suaminya. Fa in kana zawjuha ghaiban anha, kalau misalkan suaminya itu tidak ada bersama dengan istrinya, fasumuha tatawwu jaiz, maka boleh saja dia berpuasa sunnah tanpa bila khilaf, tanpa ada perbedaan. Ya, kalau misalkan istrinya ya memang tidak tinggal bersama dengan suami, tidak tinggal bersama dengan istri, jadi boleh saja ya istri itu berpuasa semaunya. Ya. Di mafhumul hadis wali zawali ma'na nahi, berdasarkan dengan apa yang telah kita pahami dari hadis itu, dan tidak ada ya sebab ya dilarang ya berpuasa ya tanpa ada izin dari suaminya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah ya selesai sudah ya beberapa hal yang berkaitan dengan puasa sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa jazakumullahu khairan. Wa nakhtim ya bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.